Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayuningsi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan Allah lah hati kita menjadi tentram. Nah, sama halnya seperti ini contohnya. Nah, kalau kita dikecewain, kita kecewa, sedih, kadang-kadang nggak harus dikecewain orang, tiba-tiba nggak jelas kecewa gitu weh, tiba-tiba sedih gitu weh. Pernah nggak sih sedih tapi nggak ada sebab? Nah, itu tuh gimana, ya kan? Nah, kayak katakan misalnya hari ini kita nggak ngapa-ngapain, nggak bikin masalah, nggak ada apa, kayak hati kita tuh sedih gitu. Nah, tahu nggak kenapa? Nah, hati kita itu sedang diusik sama setan. Jadi setan itu senang mengusik hati kita. Jadi setan itu nggak pernah ngusik fisik, kecuali misal kayak guna-guna. Nah, itu fisik kan ya. Nah, tapi seringnya continuousnya setan itu sering ngusik hati kita. Yuwaswisu fi sudurinas. Yuwaswisu, continuous present tense, continuous, terus menerus. Nah, dalam bahasa Arabnya itu fi'lul mudhari. Jadi yuwaswisu terus menerus, terus terusan, fi sudurinas, dalam diri, di dalam hati atau dada manusia. Jadi setiap hari setan itu ngusik hati kita. Kayak misalnya lu marah dong, lu sedih dong, lu kecewa dong. Jadi kita nggak bikin masalah apa-apa, kita nggak ada apa-apa, jadi hati kita tuh kayak sedih, kecewa gitu. Nah, jadi kalau dalam keadaan kayak gini ada trigger sedikit pun meledak kita, betul ya. Nah, gimana cara ngobatinnya? Satu, doa ya Jabar. Jadi itu panggilan untuk orang yang sakit hati. Jadi artinya satu itu untuk orang yang dizalimi. Nah, satu lagi artinya untuk orang yang hatinya kayak sedih, kayak disakitin. Ya nggak sebesar zalim sih, tapi ya lumayan lah. Kadang bikin nggak bisa tidur, kadang juga bikin tiba-tiba muncul jerawat gitu kan ya. Nah, jadi intinya apa? Panggil Allah kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi dikecewain, kalau hati kita lagi gelisah, panggil Allah. Nah, jadi dikecewain, ya Allah ya Jabar. Salah satu doa minta disembuhin dari sakit hati dalam sholat itu Rabbil firli warhamni wajburni. Nah, kalimat wajburni selama kita baca, apa arti wajburni? Bukan paksa aku ya Allah, bukan. Padahal arti Jabar juga memaksa kepada kehendaknya. Tetapi makna kalimat wajiburni, makna Jabar di sini itu makna yang ketiga dari makna Jabar. Nah, yang artinya yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita sholat, ketika kita berdoa, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu anni. Banyak ya. Jadi ketika kita sholat aja kita udah minta banyak sama Allah. Jadi pas kita sholat jangan buru-buru. Kalau buru-buru udah cuma Rabbi aja kita udah sujud. Nah, gak jelas kita minta apa sama Allah. Nah, itu sehingga itu tidak tumaknina atau tidak tenang dan tidak khusyuk kayak gitu. Jadi wajibur nih kalau kita terjemahin, sembuhkanlah hati saya. Nah, atau bahasa lainnya, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Nah, itu kalau ke Allah. Nah, kalau misal kayak ke teman, gue lagi sedih nih, hibur aku dong. Nah, terus ya udah yuk kita keluar, ya udah yuk kita makan, ya udah yuk kita liburan, ya udah yuk kita hangout. Nah, yang penting bebas lah mau apa. Yang penting kita ngadu ke dia, terus kita minta dihibur sama dia. Nah, itu kalau ke teman. Terus nah, cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah yaitu wajibur nih ya Jabar. Nah, yang kedua yaitu hobi. Nah, ada hobi kayak olahraga, terus juga ada hobi liburan, hobi jalan-jalan, hobi makan dan lain-lain. Jadi tambahin satu hobi lagi, itu bagus, tapi tambahin satu lagi, yaitu apa? Hobi ibadah. Jadi ibadah itu dijadikan hobi.
nggak usah yang besar-besar dulu, nggak usah yang berat-berat dulu. Jadi kayak katakan yang ringan, kayak sholat duha dan sholat sunnah mutlak. Jadi biasain sholat duha, kan itu dikit ya rakaatnya juga. Nah jadi kalau kita lagi ngapa-ngapain, gue nganggur sholat gue lagi sedih sholat gue. Jadi jangan pas kecewa dulu baru sholat, nggak usah. Enggak, jadi mulai dari sekarang. Jadi pas ketika kita udah mulai, pas begitu pun kita kecewa, kita agak kaget. Dan dulunya kalau kita kecewa, gue makan yuk jalan yuk. Ya sekarang pas kecewanya, ya ibadah yuk sholat yuk zikir yuk. Jadi pas berkaitannya dengan ayat pas di awal, kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi kecewa, kalau kita lagi disakitin, kita ngadu ke Allah. Biar apa? Biar hati kita bisa menjadi tentram. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.